Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman baca di channel banyakbaca.id dalam programnya Tanya Ustadz. Tanya dong Tat. Dalam edisi Ramadan. Teman baca, pernah nggak sih kita tuh ngerasa punya mimpi yang besar banget? Cita-cita kita ngerasa tinggi banget. Pengen sukses, pengen dikenal, pengen jadi sesuatu gitu. Tapi di tengah jalan hati kita tuh kayak nanya gitu pelan-pelan. Ini sekedar ambisi atau cuma nafsu ya? Ini perjuangan atau pembuktian? Ini karena Allah atau karena gengsi? Aneh gak sih? Kita tuh kayak dianjurin untuk punya cita-cita tinggi gitu ya. Tapi juga diajarin untuk ridho dengan takdir. Kalau terlalu santai dibilang gak punya target. Kalau terlalu ngejar dibilang dunia banget gitu ya. Terus batasnya gimana gitu? Apakah ambisi itu salah dalam Islam? Atau justru ambisi itu bisa jadi ibadah kalau arahnya benar? Dan satu lagi nih teman baca yang jarang banget dibahas. Gimana ya caranya tetap mengejar mimpi tanpa kehilangan rasa cukup? Nah, hari ini kita nggak cuma mau bahas yang klise nih. Kita mau bahas yang jujur, yang sering bikin gelisah. Yang sering bikin orang overthinking, kepikiran gitu setiap kali mereka doa. Hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang Islam, supaya kita nggak cuma jadi generasi yang haus dalam pencapaian, tapi juga generasi yang tenang dalam penerimaan. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita, Ustadz Dani. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat hari ini Mbak Rara. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya Ustadz ya? Lancar. Lancar. Hari keberapa nih kita? Sudah masuk hari ke-22 ya kalau nggak salah ya? Tengah-tengah lah ya. Iya. Nah Ustadz, aku mau nanya nih, ambisi itu sesuatu yang harus dianjurkan gitu ya dalam Islam, atau justru harus kita hindari gitu, atau ada batasan-batasannya? Oke, baik Mbak Rara. Kalau kita mengacu kepada KBBI, apa yang dimaksud dengan ambisi? Ambisi itu adalah keinginan yang kuat untuk memperoleh sesuatu. Nah, kalau di dalam bahasa Arabnya itu himmatun atau azmun, yaitu adalah keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pertanyaannya kan tadi, apakah ambisi itu dilarang atau enggak? Kan seperti itu yang Mbak Rara ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah." Kalau kamu punya keinginan kuat untuk mendapatkan sesuatu, maka jalani dan bertawakal kepada Allah. Artinya, pada dasarnya ambisi itu adalah sesuatu yang boleh di dalam agama Islam Mbak Rara. Tapi yang perlu dibatasi bukan ambisinya, tapi tujuannya. Apakah ambisi kita itu tujuannya untuk hal-hal yang baik, maka itu boleh. Tapi kalau tujuannya itu untuk hal-hal yang buruk, maka itu tidak boleh tentu Mbak Rara. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperolehnya? Kalau diperoleh dengan cara-cara yang baik, yang dibenarkan oleh agama Islam, maka itu adalah boleh. Tapi kalau caranya menggunakan sesuatu yang justru dilarang oleh agama, itu yang tidak boleh. Dan itu yang harus dibatasi Mbak Rara. Berarti ambisi itu boleh kalau misalnya sesuai dalam anjuran Islam gitu ya? Betul. Ada batasan-batasannya, jangan kita terlalu fokus sama tujuan kita, terlalu fokus sama apa yang kita cita-citakan, tapi lupa sama apa yang kita harus dilakuin gitu, kayak ngejar dunia banget gitu ya, tapi yang harusnya urusan akhirat malah kita geser gitu ya, jangan ya Ustadz ya? Iya betul, tentu itu seperti itu Mbak Rara. Nah kalau misalnya banyak nih anak muda yang bilang, kayak yang tadi saya bilang gitu, ngejar mimpi dulu, urusan akhiratnya belakangan gitu ya, terlalu fokus, kayak terlalu idealis lah. Kalau misalnya mau A harus A, mau B harus B, dan akhirnya hal itu yang ngebuat urusan akhiratnya digeser gitu. Nah itu gimana Ustadz? Oke, kalau di dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi Mbak Rara, kita harus memahami bahwa kita sebagai manusia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mengejar mimpi adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam juga. Jadi seorang muslim itu memang
diperintahkan untuk mencari keutamaan-keutamaan yang ada di alam raya ini. Termasuk kita memiliki cita-cita, kita memiliki tujuan hidup ke depannya dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang boleh dan itu pilihan bagi seseorang. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita mengejar mimpi kita itu harus menyingkirkan ibadah kita? Tentu enggak. Karena ibadah itu adalah kewajiban. Nah, oleh karena itu, kalau dua-duanya bisa dilakukan, kenapa harus disingkirkan salah satunya, Mbak Rara? Ya kan? Jadi berikhtiar untuk meraih cita-cita kita itu adalah ikhtiar lahiriah kita sebagai seorang manusia yang butuh upaya-upaya. Di samping itu, kita juga melakukan ikhtiar batiniyah, ikhtiar melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sholat, ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, juga bisa berdoa kepada Allah, sholat hajat dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bisa berjalan, dunianya dapat, akhiratnya juga dapat gitu, Mbak Rara. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat ya. Jadi kita bisa berjuang dengan urusan dunia, tapi lagi-lagi kita juga bisa berjuang dengan urusan akhirat gitu, yang nggak melupakan ibadah yang harusnya kita nggak tinggalkan gitu ya, Ustaz. Mbak Rara. Jadi dulu itu kalau kita di pondok itu kita dapat permisalan. Kalau kita ngejar dunia itu ibarat nanam rumput di ladang. Gimana tuh, Ustaz? Akan numbuh rumput, ya kan? Tapi kalau kita ngejarnya akhirat, itu ibarat menanam padi. Padinya tumbuh, rumputnya juga ada. Jadi ketika kita niatkan aktivitas kita itu untuk beribadah kepada Allah, meskipun sifatnya duniawi, tapi kita tautkan kepada Allah, kita berikhtiar lillahi ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah. Maka itulah sebagaimana numbuh padi juga rumputnya, dapat akhiratnya, dapat dunianya juga. Seperti itu, Mbak Rara. Tapi kalau misalnya gini, kita ambisius untuk mengejar akhirat, kayak misalnya orang-orang yang setiap minggu gitu ngelaksanain sholat Jumat misalnya nih. Nah, terus di sholat Jumat itu dia ambisius untuk sholat Jumat, tapi di samping itu dia juga mau dapat berkahnya makanan gratis dari sholat Jumat. Nah, dia ngincar itunya juga. Itu gimana tuh, Ustaz? Ya, yang terpenting adalah niatkan dulu kewajibannya, Mbak Rara, bahwa dia sholat Jumat itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nudiyatis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, kalau sudah dikumandangkan azan sholat Jumat, maka hendaklah dia menghadap ke seruan tersebut. Maka itu yang harus utama dulu, Mbak Rara. Kemudian adapun dia memang ada niat lain untuk mendapatkan berkat yang Mbak Rara ya. Oh iya, berkat. Nah itu ya gak apa-apa, itu bagian daripada bonus dia beribadah sholat Jumat. Yang penting kewajibannya dulu dijalankan, bonusnya dapat ya monggo-monggo saja. Jadi jangan dijadikan itu tujuan ya, tujuannya tetap sholat Jumat dong. Betul, iya dong tentu Mbak Rara. Seperti kayak misalnya lagi ngabuburit, ada orang yang di masjid ini aja takjilnya enak. Nah itu kan ada takjil yang gratis. Nah kita jangan fokus sama takjil yang gratis ini, tapi kita fokus sama tujuan kita, yaitu ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan ini ya, Ustaz. Betul, Mbak Rara. Tapi ya meskipun demikian, ya nggak apa-apa kita milih masjid ya kan, karena memang tujuannya sama ya kan, kita pengen iftar. Kebetulan ini terjadi biasa di anak-anak kos nih, Mbak Rara. Dulu saya waktu kuliah di UIN Jakarta, saya juga tinggal di pesantren namanya Darussunnah, Mbak Rara. Nah itu ya saya sama teman-teman gitu kan, kalau waktu sore ayo kita ke masjid ini ada takjilannya gratis ya kan. Ya kita sebagai anak kos, wah ini lumayan nih bisa menghemat gitu kan. Tapi tentu hal itu boleh, tapi juga di satu sisi juga jangan tinggalkan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu titik terserunya ketika lagi nyali takjil gitu ya bersama teman-teman, ngabuburit sama teman-teman. Itu titik terserunya lah dalam puasa Ramadan yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Benar, Mbak Rara. Nah Ustadz, gimana nih kalau misalnya kita berjuang semata-mata hanya karena Allah, bukan karena gengsi dan ego semata-mata gitu. Nah itu cara taunya gimana nih, Ustadz? Oke. Untuk mengetahui apakah kita melakukan suatu amalan, amaliyah sehari-hari, apakah itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena suatu gengsi atau niat-niat yang lain. Tentu yang kita bisa mengetahuinya dari niat kita. Dan untuk mengetahui niat kita, yang tahu kita sendiri, tanyakan ke hati kita, apakah
kita melakukan suatu ibadah itu tentu karena Allah Subhanahu wa taala atau memang misalnya kita gengsi atau ingin dipuji dan lain sebagainya, kan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapati apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah, niat hijrahnya waktu itu karena kondisinya asbabul wurudnya hadis ini itu ketika umat muslim berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Nah, barang siapa kata Rasulullah yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapati cintanya Allah dan Rasulullah. Tapi barang siapa faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kata Rasulullah, kalau niat hijrahnya itu untuk duniawi ataupun karena ingin menikahi seorang perempuan misalnya, maka dia akan dapati itu, tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulainya untuk mengetahuinya itu adalah dari niat kita sendiri. Nah, ketika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tindakan-tindakan kita, amal solih kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi butuh pujian, Barara. Ketika kita dipuji, kita akan tetap rendah hati. Tapi kalau karena gengsi atau karena sifatnya ingin dipuji, ketika dia dipuji maka akan timbul rasa sombong di dalam hati. Itu bedanya, ya kan? Demikian juga ketika kita dicaci, diomongi, dicela atas amal baik kita, dianggap lu so alim banget. Nah, kita nggak pernah tersinggung dengan hal-hal yang seperti itu karena niat kita melakukan itu bukan karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Rara. Tapi tadi saya menyinggung perkataan Ustadz yang kalau misalnya kita ambisi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk mengejar wanita yang dia idam-idamkan, berarti itu nggak apa-apa Ustadz. Kayak misalnya ada orang yang tadinya tuh beragama nonis, terus abis itu ingin menikah sama seorang perempuan yang agamanya Islam, jadi mualaf gitu, itu berarti nggak apa-apa. Nah, tentu sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu, ya kan, untuk masuk Islam memang butuh adanya niat, Mbak Rara. Adanya niat, kesungguhan, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi ketika seseorang ingin menjadi mu'alaf, maka dia harus meyakini di dalam hatinya bahwa ketika dia berpindah agama dari non-Islam kemudian menjadi seorang Muslim, bahwa niatnya itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal yang lain, Mbak Rara. Gitu. Nah Ustadz, kalau misalnya nih kita terus fokus sama tujuan kita, fokus sama apa yang kita cita-citakan gitu, tapi kita mengesampingkan keluarga kita juga mengesampingkan ibadah-ibadah yang harusnya kita lakuin gitu ya, mengesampingkan akhirat yang harusnya kita lakuin, dan bahkan kita menghalalkan segala cara untuk dapat tujuan itu. Nah, itu gimana tuh Ustadz menanggapi hal tersebut? Oke. Nah, terkait hal itu Mbak Rara, tentu itu sudah sinyal warning, sudah sinyal bahaya. Artinya bahwa ikhtiar-ikhtiar kita, ambisi-ambisi kita itu mengarah kepada tujuan yang tidak baik atau cara mendapatkan yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan kita fokus kepada hal-hal yang ingin kita tuju, ternyata kita meninggalkan kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, ataupun kewajiban kita terhadap keluarga misalnya, sehingga kita menelantarkan anak kita, istri kita dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang tidak sehat, ambisi yang tidak sehat. Maka dari itu hal yang seperti itu semestinya harus dihindari, Mbak Rara. Berarti ambisinya tidak sehat kalau misalnya kita nggak bisa mengimbangkan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat ya Ustadz? Betul, jadi memang semestinya ya ambisi itu menempatkan ambisi itu pada tempatnya yang baik dan dengan caranya yang baik, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim, kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga,
ataupun kewajiban dia sebagai anak terhadap ibunya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu sehingga sebenarnya penting untuk kita menyeimbangkan kehidupan kita antara duniawi dan ukhrawinya itu, Mbak Rara. Berarti harus menyeimbangkan ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya urusan dunia kita tuh lagi padat banget, deadline-nya lagi banyak banget, tugasnya numpuk banget, dan alhasil kita meninggalkan urusan dunia kan. Nah, itu gimana nih Ustaz? Oke, misalnya Mbak Rara, kiranya bisa nggak kita menyempatkan diri, misalnya datang waktu sholat zuhur gitu kan, menyempatkan diri sekitar 5 menit sampai 10 menit, kiranya bisa nggak? Nah itu dulu ya kan. Nah saya kira sepadat apapun kita gitu kan, sepadat apapun kita, selama kita bisa masih mengupayakan, maka harus kita lakukan, Mbak Rara. Seperti itu. Kecuali kalau memang misalnya katakanlah kita menjadi TKW katakanlah, di negeri yang non muslim, yang dia nggak tahu waktu sholat itu penting dan lain sebagainya, ya kan, sehingga pilihannya dua, kita mempertahankan ibadah kita tapi kita dipecat sehingga kita tidak bisa hidup dan lain sebagainya, ya kan. Nah artinya ini ketika dia mengambil sisi agama, kemudian akhirnya membahayakan dirinya, pada akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian pada akhirnya dia tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dan itu boleh nggak? Ya boleh, tapi dalam kondisi tertentu ya Mbak Rara, maka sholatnya itu diqodho gitu. Diqodho, diganti ya Ustaz? Iya, diganti. Misalnya dia cuma ada waktu malam hari gitu kan, karena nggak boleh sholat, nggak boleh itu sama majikannya ya kan, maka dari itu ya ketika dia waktu luang, yang tadinya sholat yang dia tinggalkan itu menjadi sesuatu yang yang terhutang, maka hutang itu harus dibayar, maka harus diqodho. Seperti itu Mbak Rara. Karena pekerjaan aja bisa kita qodho. Kalau misalnya kita lagi musafir, perjalanan jauh gitu ya Ustadz. Nah itu apakah sholatnya diqodho juga, ataukah kita sholat tapi dalam keadaan kita lagi di pesawat atau lagi di kereta gitu Ustadz? Nah terkait ini Mbak Rara, nah ini penting Mbak Rara. Kalau dia sholat sunnah, maka dia boleh di dalam kondisi kendaraan, misalnya seperti duduk dan lain sebagainya, itu boleh Mbak Rara. Tapi tidak ada satu riwayat pun hadis Nabi Muhammad SAW yang sholat wajib di atas kendaraannya, untanya dan lain sebagainya. Maka dari itu misalnya Mbak Rara, ketika kita melakukan penerbangan misalnya sebelum maghrib, kemudian kemungkinan nyampainya itu nanti di waktu Isya, maka maghrib itu kita nggak dapat, ya kan? Nah, ada ulama yang mengatakan tetap sholat di dalam kendaraan, namanya sholat hurmatul wakti, yaitu menghormati datangnya waktu sholat maghrib. Tapi karena dia sifatnya nggak sempurna gerakannya, Mbak Rara, maka ketika dia sudah sampai, dia harus mengqodhonya. Hurmatul waktu itu untuk menandakan bahwa kita ini berupaya agar tidak meninggalkan sholatnya gitu kan. Tapi karena sholatnya tidak sempurna, maka kita harus menggantinya. Seperti itu Mbak Rara. Jadi walaupun kita sudah sholat di kendaraan gitu ya, karena kita misalnya lagi perjalanan jauh, tapi kita juga wajib sholat dengan kalau misalnya udah sampai gitu ya, sholat dengan benar gitu ya. Iya betul, harus sempurna gerakannya dari takbiratul ihram sampai salam. Seperti itu Mbak Rara. Gimana kalau misalnya kita punya target yang besar gitu ya, punya pencapaian gitu yang besar dalam hidup, tapi caranya biar kita bisa ikhlas gitu, caranya biar kita bisa berserah diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal. Nah itu seperti apa tuh Ustaz? Oke, Mbak Rara, ada sebuah kutipan menarik dari seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Beliau punya kitab namanya Idhatun Nasyi'in. Kalau bahasa Indonesianya itu nasihat bagi para pemula. Mungkin kalau Gen Z yang menerjemahkan, nasihat bagi para newbie, ya kan? Pemula newbie. Iya. Nah, beliau mengatakan begini, menarik sekali. Al-amalu jismun wa ruhuhu al-ikhlas. Jadi, setiap amalan itu bagaikan tubuh. Dan ruhnya adalah rasa ikhlas itu. Artinya apa? Tubuh tanpa adanya ruh maka tidak akan bermanfaat. Kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya ruh di dalam diri kita. Maka dari itu ruhnya adalah ikhlas. Begitupun juga dengan amal ikhtiar kita.
ketika kita sertakan rasa ikhlas lillahi ta'ala, maka di situ ada nilai manfaatnya, di situ ada nilai ibadahnya. Nah, terkait bagaimana cara kita untuk terus bisa ikhlas di dalam ketika kita memiliki tujuan yang sangat besar, tentu yang pertama adalah kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tujuan besar di dalam kehidupan kita. Itu Mbak Rara. Jadi setelah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berikutnya adalah kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Rara. Jadi baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, baik tujuan besar kita itu tercapai ataupun tidak, maka kita sudah menyerahkan upaya-upaya yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya tentu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita ikhlas, maka hati kita menjadi tenang seandainya usaha-usaha kita itu gagal, misalnya ya Mbak Rara ya. Dan ikhlas itu adalah obat mental health kalau kata orang sekarang ya. Iya, jadi untuk kesehatan mental itu ya kita harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang baik ataupun takdir itu yang buruk. Seperti itu Mbak Rara. Jadi terlepas takdir itu baik, terlepas itu takdir itu buruk, kita tetap harus berusaha gitu ya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, tapi kalau misalnya nih usaha kita itu udah semaksimal mungkin gitu ya, tapi gagal terus, udah mencoba lagi, gagal terus, mencoba lagi, gagal terus, gagal lagi dan gagal lagi. Nah itu gimana nih Ustadz? Apakah kita harus mencoba lagi atau kita nyerah atau gimana? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran, dan pembelajaran itu adalah tangga menuju kesuksesan, tangga menuju keberhasilan. Ibarat Mbak Rara, kita mengerjakan skripsi, kita menyerahkan hasil karya kita kepada dosen pembimbing. Kita berharap bisa di ACC, tapi ternyata banyak revisian dari Pak dosen, ya kan? Gagal nggak? Gagal. Tapi kegagalan itu adalah pembelajaran. Maka dia mulai belajar lagi, kemudian dia revisi hal-hal yang kurang tepat, kemudian dia perbaiki. Kemudian dia berikan lagi, ternyata masih ada revisi lagi. Gagal nggak? Gagal untuk hal itu. Tapi itu adalah pembelajaran untuk dia, kemudian dia memperbaiki skripsi tersebut, kemudian sehingga hasil skripsinya itu menjadi hasil yang sangat maksimal. Artinya ketika dia kemudian diuji, kemudian dia lulus dengan hasil yang terbaik, ya kan? Nah, begitupun juga di dalam kehidupan Mbak Rara. Ketika kita mendapati kegagalan, maka yakinilah bahwa kegagalan itu adalah pembelajaran bagi kita. Barangkali ada strategi kita yang kurang tepat. Barangkali ada cara kita untuk meraihnya yang kurang tepat. Maka dari itu ketika kita mendapati kegagalan, kita pelajari kegagalan itu. Jangan sampai kegagalan itu kita ulangi pada upaya yang kedua. Nah, kemudian gagal terus. Nah, itu belajar terus tuh Mbak Rara, sehingga nanti barangkali ketika kita sudah siap, ternyata Allah memberikan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu Mbak Rara. Karena saya pernah ngebaca gitu satu kutipan, karena belajar itu yang paling penting adalah pengalaman dari kegagalan gitu ya. Betul. Karena kegagalan itu bisa kita tahu gitu yang mana yang salah, karena kan bisa kita improve jadi kelebihan kita gitu ya Ustadz. Nah Mbak Rara, ini ada cerita yang menarik. Cerita ini masyhur, yaitu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu seorang ahli hadis, tapi di masa mudanya diriwayatkan atau menurut kisah yang masyhur, beliau itu sangat bebal ketika di sekolahnya, ketika di madrasahnya. Dia tertinggal pelajaran dari teman-temannya. Kemudian merasa putus asa, dia izin kepada
pimpinan madrasahnya, "Ya Syekh, saya mohon izin untuk pulang." Setelah ditahan, kemudian syekhnya memberikan, "Ya sudah, silakan pulang." Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar pulang dari madrasahnya, pondoknya kalau di kita itu Mbak Rara, menuju rumahnya. Nah, di tengah jalan kemudian turun hujan, kemudian Ibnu Hajar dia berteduh di dalam sebuah gua. Betapa herannya ketika dia melihat sebuah fenomena di dalam gua tersebut, bahwa ada sebuah batu besar yang sangat keras, dia bisa menjadi cekung, bisa berlubang hanya karena setetes air yang terjadi secara terus-menerus, ya kan? Artinya Al-Imam Ibnu Hajar sendiri merasakan kegagalan itu, Mbak Rara, ya kan? Kemudian ketika dia mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran hidup, oh ternyata apapun itu selama kita lakukan secara konsisten, meskipun itu dengan gerakan yang kecil, maka kita akan mampu untuk meraihnya. Sebagaimana tetesan air itu bisa melubangi batu yang sangat keras itu, Mbak Rara. Karena batu aja yang besar bisa dilubangi ketika ditetesi air berkali-kali gitu. Betul. Ya, bertahun-tahun. Apalagi kita gitu yang terus belajar gitu ya. Iya. Artinya belajarlah dari kegagalan-kegagalan itu, kemudian itulah menjadi tangga kita untuk meraih kesuksesan. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sangat masyhur sebagai imam ahlul hadis gitu. Ahli hadis, Mbak Rara. Kalau misalnya nih kita udah belajar terus menerus, tapi di lingkungan kita tuh nggak mendukung kita lah istilahnya, malah justru ngeledek kita kayak apaan sih belajar mulu, apaan sih harusnya kan apa gitu, harusnya banyak yang dikerjain, kenapa sih harus belajar mulu, kenapa harus idealis banget, harus mandiri banget, independen banget, kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana sih cara kita nanggepinnya, Ustadz? Oke. Ketika kita sedang berupaya untuk meraih sebuah kesuksesan, katakanlah kita mengejar cita-cita kita gitu kan, kemudian kita melakukan kerja keras dan lain sebagainya, kemudian mendapatkan omongan-omongan dari orang, ngapain sih gitu kan, ngoyo banget gitu kan. Nah, hal yang itu tentu merupakan ujian bagi orang yang mau bergerak, Mbak Rara. Mau mengeluarkan potensi yang dimilikinya, mengerahkan potensi yang dimilikinya, itu merupakan ujian. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah ya kita cuek aja dengan omongan-omongan tersebut. Kita tidak bisa membuat semua orang itu suka kepada kita. Tapi selama kita punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, maka lakukan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang menentang itu adalah orang tua kita gitu kan. Misalnya kita punya kita punya aktivitas, kita punya cita-cita yang baik gitu kan, tapi ternyata orang tua nggak setuju, ya kan. Nah, ini seringkali terjadi, Mbak Rara. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kan? Dan apabila orang tua itu sudah renta dan berada di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan mengatakan gitu, atau membentaknya, dan berkatalah dengan keduanya dengan perkataan yang baik. Nah, ketika kita mendapatkan penentangan dari orang tua, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Kita harus memberikan pengertian kepadanya, kita harus meyakinkannya, dan kita tunjukkan tekad kita bahwa kita sungguh-sungguh ingin meraih hal tersebut, tentunya dengan cara-cara yang baik. Jadi seperti itu, Mbak Rara, kita tidak boleh membentak orang tua, kita tidak boleh bermusuhan kepada orang tua dan lain sebagainya. Berarti jangan membentang orang tua gitu ya. Tapi Ustadz, gimana kalau misalnya ambisi kita tuh sangat tinggi gitu ya, misalnya ada seorang anak yang prodinya tuh mau milih
prodi apa namanya, Apa? misalnya hukum gitu ya. Tapi orang tuanya tuh suruh milih kedokteran gitu, kesehatan. Nah tapi anaknya nggak mau di prodi kesehatan. Iya. Nah itu gimana? Apakah kita membentang orang tua ataukah gimana nih Ustaz? Iya, tentunya kita ya tadi wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada keduanya itu dengan perkataan yang baik. Maka sampaikanlah niat kita, sampaikanlah maksud kita, keberatan kita untuk menuruti apa yang diminta oleh orang tua gitu kan, karena kita memiliki minat yang sendiri. Berikan pengertian kepadanya, berikan argumen-argumen yang baik kepadanya sehingga bisa dimengerti dan bisa dimaklumi oleh kedua orang tua kita gitu Mbak Rara. Tapi kalau misalnya case-nya itu di sebagian orang itu kan berpendapat kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Nah itu ambisi-ambisi itu dipatahkan sama omongan-omongan orang-orang yang kayak gitu kan. Nah itu gimana sih cara kita nyikapinnya? Apakah kita perempuan harusnya ya udah di rumah aja, ataukah bisa boleh tinggi-tinggi bahkan lebih tinggi gitu daripada laki-laki atau gimana Ustaz? Oke. Gini Mbak Rara, ada kalau di dalam ilmu tarbiyah pendidikan itu ada sebuah frase al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang namanya madrasah Mbak Rara itu harus diisi oleh seorang guru yang memiliki kemampuan untuk mendidik, ya kan Mbak Rara? Nah untuk kita mendapati ilmu pendidikan itu, kita memiliki ilmu, maka kita harus bersekolah tinggi, ya kan? Kemudian kita berkuliah dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita bisa memotivasi anak kita kalau kita tidak punya kemauan untuk melakukan pendidikan yang tinggi misalnya, gitu kan? Nah di satu sisi juga tentu nggak masalah ketika wanita itu berkarir Mbak Rara. Akan tetapi dia juga harus tahu kewajiban dia. Baik dia sebagai anak terhadap orang tuanya, kalau dia sudah menikah dia juga harus tahu kewajiban dia sebagai istri terhadap suaminya. Jadi begitu Mbak Rara. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang emang nggak boleh ditinggalin gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kewajiban itu sangat bertentangan, kayak misalnya dia mau pendidikannya itu tinggi, tapi suaminya atau bahkan orang tuanya tuh nggak boleh gitu. Nah itu gimana Ustaz? Nah kalau memang demikian, ya itu tadi dia harus menyampaikan secara baik dulu, berikan argumentasi yang bisa diterima secara logika, gitu kan? Maka akan tetapi tentu kalau di dalam Islam itu seorang istri misalnya memang ada kewajiban untuk taat kepada suami, ya kan? Nah, oleh karena itu Mbak Rara, maka seorang istri itu juga harus berani menyampaikan dan berdiskusi juga kepada suaminya. Sampaikan bahwa ketika saya mengambil ini, saya tidak akan lalai terhadap kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang istri terhadap suami, terhadap anak, dan terhadap keluarga dan lain sebagainya. Sehingga disitulah bisa membuka cara berpikir suami, misalnya Mbak Rara. Jadi harus dikomunikasikan dua arah juga ya Ustadz? Betul. Nah Ustadz, gimana nih kalau misalnya kita udah ngejar mimpi gitu ya, tapi kita tuh ngejarnya tuh karena pembuktian dari orang-orang yang pernah ngeremehin kita. Nah itu tuh boleh gak sih kayak gitu Ustadz? Oke. Tentu misalnya ketika kita mengejar suatu mimpi Mbak Rara, kemudian ya karena sebab kita dihina oleh orang lain, diomongin oleh orang lain gitu kan, boleh nggak sih? Boleh, tapi jadikan itu sebagai sebuah motivasi bagi kita, bukan untuk sebagai tujuan utama. Karena apa? Ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan utama, maka fokus kita bukan lagi kepada mengejar mimpinya. Fokus kita pada bagaimana kita membuktikan kepada dia bahwa kita menjadi berhasil. Nah, akan tetapi kalau kita fokus kepada mengejar mimpinya, maka kita tidak merasa resah ketika kita gagal ataupun berhasil, dan kita tidak menjadi besar kepala ketika kita sudah mencapai puncak keberhasilan itu tadi, karena tujuan kita bukan untuk memberikan pembuktian kepada kita, tapi hinaan dia, ocehan dia, kita jadikan motivasi kita untuk sebagai bahan bakar kita untuk meraih mengejar mimpi kita. Maka fokuslah kepada mimpi kita, bukan fokus pada pembuktian kepada orang lain. Seperti itu Mbak Rara.
Jadi lebih baik omongan-omongan orang-orang yang pernah ngerendahin kita kayak apaan sih, haus validasi banget, pencitraan banget. Nah, itu kita jadikan motivasi gitu supaya kita bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya gitu ya Ustaz. Iya, betul Mbak Rara. Jadi jangan fokus pada pembuktiannya, tapi fokus pada mengejar mimpi kita. Adapun ocehan orang itu kita jadikan bahan bakar kita untuk kita semakin semangat untuk meraih mimpi kita. Kalau misalnya nih, kita tuh mengejar ambisi yang benar-benar idealis banget nih Ustadz. Pokoknya harus A, pokoknya harus B. Bukan lagi yang kayak udah kita pasrahkan aja semuanya ke Allah. Bukan lagi kayak gitu. Tapi kita yang kayak pokoknya harus kayak dia, pokoknya harus kayak si ini, pokoknya harus kayak si itu. Dia bisa, kenapa gue enggak? Dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Oke, ini terkait doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Mbak Rara. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita punya hajat, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, ya kan? Panggillah aku, berdoalah kepadaku, maka akan aku ijabah doanya, ya kan? Tentu doanya itu adalah sebagai upaya lahiriah kita, tapi hasilnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, terkait doa nih Mbak Rara. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Jadi, setiap doa itu sesungguhnya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik temponya dalam waktu dekat ataupun temponya dalam waktu yang sangat panjang, ya kan? Semua itu pasti akan diijabah oleh Allah ma lam ya'jal, selama tidak terburu-buru. Jadi seringkali Mbak Rara, ketika kita sudah berdoa, kemudian Allah lama banget sih ngasihnya gitu kan, kemudian kita berputus asa dan lain sebagainya, akhirnya sampai kita berdoa kepada Allah itu sampai nadanya mengancam, ya Allah, pokoknya saya harus dapat ini, titik gitu kan. Boleh nggak? Dari segi adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu kurang tepat. Yang benar bagaimana? Ikhtiarnya kita lakukan, kemudian kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah menjalankan ikhtiar A, B dan C, ya Allah, saya inginnya demikian, maka saya serahkan upaya yang saya lakukan kepadamu ya Allah, maka berikanlah yang terbaik untukku. Seperti itu Mbak Rara. Jadi berjuang semaksimal mungkin dan jangan lupa juga berdoa, dan semata-mata itu perjuangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustaz. Demikian Mbak Rara. Tapi kalau misalnya udah gagal terus dan kita pasti bakalan kecewa kan. Ada di saat momen-momen kita kecewa berat gitu ya sama perjuangan yang udah kita maksimalin tapi akhirnya gagal juga gitu. Nah, boleh gak sih kita kecewa dan itu tuh tanda iman kita lagi melemah atau karena wajar gitu, karena kita sebagai manusia? Oke. Pertama, bahwa manusia dengan segala keunikannya, manusia diberikan akal tapi juga diberikan rasa. Maka dari itu manusia ada rasa sedih, ada rasa senang, dan juga ada rasa kecewa. Maka dari itu kita kecewa dengan hal-hal yang sudah kita upayakan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu itu adalah hal yang wajar Mbak Rara. Tapi ketika kita berlarut di dalam kekecewaan itu sendiri, kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya iman kita sedang melemah Mbak Rara. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik juga bisa turun. Dalam hal ini artinya kondisi keimanan kita sedang turun. Kenapa? Karena di antara salah satu pilar keimanan yaitu adalah percaya dengan takdir, baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Artinya ketika kita larut dengan kekecewaan, kemudian kita berputus asa, maka artinya kita sudah mulai turun keimanan kita, khususnya pada rukun iman yang keenam. Artinya kita menerima, mempercayai takdir yang Allah berikan kepada kita, baik takdir itu baik ataupun takdir itu sesuatu yang tidak kita senangi. Sebagaimana yang pernah saya katakan Mbak Rara, Allah Subhanahu wa taala barangkali menyiapkan sesuatu yang lebih indah, lebih besar, tapi kita harus melalui kekecewaan itu. Ya kan? Asa
an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai tapi justru itu baik, dan barangkali di situ ada rencana Allah yang lebih besar yang Allah persiapkan untuk kita, Mbak Rara. Dan bisa jadi sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita harapkan untuk kita dapati, bisa jadi itu buruk bagi kita. Maka dari itu semuanya upaya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berencana, kita bisa hanya berikhtiar, tapi tentunya hasil adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak Karena Rara. kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, karena takdir itu semata-mata hanya karena Allah dan Allah yang menentukan gitu ya. Betul. Ustaz. Dan kita harus punya titik kekecewaan agar kita kalau misalnya kecewa ya enggak kecewa banget gitu, karena kita udah memiliki titik kekecewaan gitu dalam usaha kita gitu. Betul. Nah baik Ustadz, mungkin segitu aja pertemuan kita Oke. pada kali ini, dan itu pertanyaan terakhir kita ya Ustadz. Terima Oke, kasih. sama-sama, Mbak Rara. Iya. Ustadz, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada kali ini, mungkin Ustadz ada gak nih pesan untuk para anak muda gitu ya, yang saat ini tuh ambisinya begitu besar, tapi kadang tuh lupa ada Allah yang nentuin gitu. Ada sebuah kata bijak mengatakan, hidup yang tidak dipertaruhkan takkan pernah dimenangkan. Bagi sobat baca yang ada di sana, bagi anak-anak muda harus memiliki mimpi, harus memiliki ambisi, tentunya dengan tujuan yang baik dan cara yang baik. Kemudian, dengan memiliki ambisi, kita lakukan ikhtiar-ikhtiar yang tentunya kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana, tapi kehendak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Dhani atas ilmunya pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman baca yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas bukan cuma obrolan kosong ya teman baca, namun dapat menginspirasi dan menjadi bahan perenungan untuk anak muda yang sedang berjuang. Ingat ya teman baca, jangan cuma didengar, tapi ayo coba dilaksanakan. Saya Nazara mohon pamit undur diri, dan bila ada teman baca yang ingin menyampaikan sesuatu dan bila ada pertanyaan, boleh banget nih dilemparkan pertanyaannya di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk pencet tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.